Siapa yang pengen punya pasangan yang lebih baik, pasangan yang lebih termotivasi, pasangan yang lebih hangat, pasangan yang lebih perhatian, pasangan yang lebih jujur, pasangan yang lebih romantis. Siapa yang pengen punya seperti itu? Entah dia jadi lebih hangat atau dia jadi lebih rajin memuji dan yang lain-lainnya. Saya yakin ada banyak, Anda nggak sendiri yang kayak gitu. Apakah bisa mengubah pasangan yang tadinya nggak romantis jadi romantis? Pertanyaan, bisa nggak? Apakah bisa mengubah pasangan kita yang sebelumnya pemalas jadi rajin? Bisa nggak? Apakah bisa kita mengubah pasangan yang tadinya nggak perhatian jadi super perhatian? Pertanyaan, bisa nggak? Kalau saya jawab sini ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja. Cuman kemungkinan berubahnya kecil. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah pasangan. Kita tidak pernah bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memotivasi dia, mendorong dia ke arah yang baik. Kita bisa membuat dia jadi lebih tergiur dan dia mau denger ucapan kita. Gimana caranya? Dengan cara berfokus sama hal-hal yang sifatnya positif. Nah, sebelum saya bahas berfokus pada hal-hal yang positif, izinkan saya bicara tentang apa yang biasanya orang lakukan kalau pengen mengoreksi pasangannya. Yang biasa dilakukan oleh orang kayak gini nih. Misalnya pasangannya cuek, pengen pasangannya lebih hangat. Yang dilakukan oleh orang bilangnya kayak gini, kamu tuh orangnya cuek ya, bisa gak sih gak cuek kayak gitu? Ayo, berapa banyak Anda yang melakukannya seperti itu? Atau misalnya pasangannya itu lebih mementingkan keluarganya dan studinya dibandingkan hubungan ini. Lalu kita pengen dia jadi lebih peduli sama hubungan dong. Kita bilang, oh kamu kayaknya lebih mentingin kerjaan kamu ya daripada aku. Oh kamu kayaknya lebih mentingin hobi kamu ya dibandingin anak kita. Berubah dong kamu, jangan kayak gitu. Berapa banyak dari Anda yang melakukan seperti itu? Ketika kita pengen mengoreksi sesuatu, kita pengen memotivasi pasangan, tapi yang kita kerjain adalah kita ngeledekin. Kita nyebutin kesalahannya dia. Kita menuding dia dan menuduh dia. Kita mengeluarkan penilaian-penilaian negatif atas perilakunya dia. Saya nggak bilang kita nggak boleh kasih tahu kesalahan dia apa, bukan itu. Boleh-boleh aja ya. Kita boleh ngasih tahu kalau dia orangnya sembrono, kalau dia orangnya tidak menghargai orang, kalau dia orangnya tidak berpikir panjang. Boleh-boleh aja. Namun kita mesti tahu, memberikan penilaian-penilaian negatif seperti itu atau kesalahan-kesalahan seperti itu tidak memotivasi orang jadi berbuat lebih baik. Saya mau Anda coba berpikir sejenak ketika Anda di usia sekolah dulu lah gitu loh, waktu SD mungkin atau SMP dan seterusnya atau kuliah ya. Orang tuanya Anda itu berusaha keras buat ngajarin yang baik-baik, betul nggak? Bukan orang tua Anda doang, orang tua saya juga begitu. Berusaha ngasih tahu yang baik-baik, berusaha ngasih tahu dengan cara, Lex, kamu tuh orangnya pemalas, Lex, kamu orangnya nggak teratur, Lex, kamu tuh orangnya nggak suka belajar. Jadi orang tua tuh pengen mengarahkan saya ke tempat yang lebih baik, pengen memotivasi saya ke tempat yang lebih baik, pengen membuat saya jadi lebih pinter atau lebih dewasa. Tapi yang ditembak adalah hal-hal yang buruk. Dan apa akibatnya? Coba Anda silahkan pikir sendiri dan ingat-ingat apa yang terjadi di masa dulu, high school atau kuliah dulu. Semakin orang tua nuduh gitu loh atau kasih tahu kesalahan-kesalahan kita semakin mau denger gak yang dibilang sama mereka. Coba inget-inget deh, inget-inget. Kalau saya sih inget dulu, semakin orang tua saya menekan dan ngasih tahu kesalahan-kesalahan saya semakin gak mau denger gitu loh. Walaupun maksudnya orang tua baik, supaya saya ranking dulu kalau sekolah, supaya saya berhasil mendapat sekolah yang terbaik atau kuliah yang terbaik pada saat itu. Cuman karena yang diomongin adalah kejelekannya saya terus, setiap kali saya lagi ketemu sama pasangan, yang dibicarakan adalah kejelekannya. Kesannya saya tuh orang yang buruk banget gitu loh. Saya jarang banget dipuji. Akibatnya ketika orang tua saya lagi pengen mengarahkan saya, memasukkan sebuah nasihat atau kasih gambaran yang lebih baik, saya nggak mau denger. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa denger ucapan yang nyalah-nyalahin saya. Nah, saya mau nanya sama Anda, apakah keluarga Anda seperti keluarga saya? Kemungkinan sih iya. Sedikit sekali rumah tangga atau keluarga yang papa mamanya tuh lebih berfokus sama hal positif daripada negatif. Sedikit. Walaupun ada. Jadi kalau misalnya Anda terlahir dan besar di keluarga yang lebih melihat hal positifnya Anda, congratulations. Tapi kalau Anda seperti saya, berada dalam keluarga saya nggak jahat, keluarga saya nggak buruk, keluarga saya nggak brengsek dan yang lain-lainnya. Cuman cara mereka mengapresiasi atau memotivasi berfokus sama hal-hal buruknya saya.
gitu loh. Ibaratnya kayak dipecut gitu loh. Dipecut, lo jangan gini, lo nggak boleh gini dan sejenisnya. Dan itu tidak efektif. Silakan Anda cek sendiri pengalaman Anda, sampai usia berapa orang tua kan masih banting tulang gitu loh berusaha ngajarin Anda berkali-kali gitu. Anda ditegur berkali-kali nggak masuk, ditegur berkali-kali nggak masuk, sampai nanti ketika Anda rugi atau merasa sakit atau merasa terpukul atau merasa malu, baru deh di titik itu Anda mau denger dibilang sama orang tua. Betul? Anda tahu kenapa gitu? Karena kita cenderung defensif dan menutup kuping sama orang yang omongannya tuh sering menuding dan menyakitkan. Nah, kan hari ini kita belajar soal skill apresiasi. Itu maksudnya apa sih? Ini adalah sebuah kemampuan, apresiasi sebuah kemampuan untuk mengangkat seseorang dan mendorong dia ke tempat yang lebih baik. Jadi kalau pasangan kita misalnya sekarang males, dia malesnya mungkin nggak 100%, dia malesnya ya level 1 sampai 10, mungkin dia 10 itu sangat rajin, mungkin dia sekarang skornya ada di 5, ya kan? Dia ada di setengah jalan. Nah, kalau kita pengen mengangkat dia dan mendorong dia ke tempat yang lebih baik, kita mesti berfokus sama apa yang dia bisa, apa yang dia sudah lakukan. Jadi kita entah memuji, mengapresiasi, nanti akan saya jelaskan di bab 2. Sekarang kita lagi di bab 1 nih. Soal gimana caranya mindset untuk mendorong dan mengapresiasi seseorang. Mindsetnya adalah berfokus pada apa yang sudah dia lakukan, bukan berfokus pada kesalahannya dia. Jadi silakan Anda evaluasi ke hubungan yang sedang dijalanin sekarang. Coba cek. Saat ini hubungan Anda itu, Anda lebih banyak nyala-nyalain dia, atau Anda lebih banyak mengapresiasi dia? Walaupun kita belum bahas apresiasi seperti apa ya, coba jawab aja jujur dalam hati. Anda lebih banyak merasa dia kurang dan mengeluh tentang dia, atau Anda lebih banyak untuk mengagumi dan membanggakan dia? Kalau Anda lebih banyak yang menyerang dan mengeluh dan menyayangkan dan berfokus pada hal-hal negatif dia, nggak heran dia males dengar omongan Anda. Kalau misalnya sudah berumah tangga, dia malas pulang. Karena ketika dia pulang, dia berasa terancam gitu loh. Dia kalau sama teman-temannya dipuji, sama teman-temannya dikagumi, di kantor dia disukai sama banyak orang, tapi di rumah dia merasa dirinya banyak salah. Akibatnya dia nggak mau ngerjain apa-apa. Dia nggak mau berusaha mencoba untuk jadi lebih baik lagi. Karena dia merasa selalu dinilai buruk. Oke? Itu poin yang pertama. Sebelum kita masuk ke gimana caranya mengapresiasi, saya pengen Anda evaluasi diri dulu deh. Coba ingat-ingat apa yang Anda rasakan kalau pasangan lagi memuji. Coba ingat ya, memuji hal yang baik dari kita ya. Misalnya kita rajin, misalnya kita sukses, misalnya kita berhasil perform sesuatu. Apa yang kita rasakan ketika teman bilang, wah keren banget Lex, gue pengen belajar dari lo Lex. Apa yang kita rasakan pada titik itu? Jawab jujur. Kalau misalnya belum terjawab, coba direnungkan lagi. Diingat-ingat kejadiannya terakhir kali ada seseorang yang mengakui kontribusi kita yang baik. Apa yang muncul dalam diri kita? Ada yang bisa jawab? Perasaan puas, perasaan happy, perasaan terpacu, perasaan dianggap, perasaan positif, macam-macam nih, macam-macam perasaannya. Dan kalau misalnya pasangan kita memuji kita cenderung terdorong mau ngelakuin lagi, mengulanginya lagi, atau bahkan melakukan lebih. Betul nggak Anda merasa kayak gitu? Kalau ada seseorang, pasangan Anda memuji Anda. Itu yang saya rasakan. Kalau ada orang tua saya dulu di zaman-zaman sekolah bilang kayak, Lex, ini keren banget, lo kok bisa dapat ujian skornya sekian, padahal ini kan materinya lumayan sulit. Kalau saya banyak dipuji di zaman-zaman sekolah dulu, saya kebayang saya akan lebih rajin belajar, walaupun nggak disuruh rajin belajar ya. Ini nih hebatnya nih. Orang tua nggak perlu nyuruh-nyuruh saya rajin belajar, tapi kalau dia memuji saya gara-gara saya rajin belajar, saya terdorong untuk lebih banyak belajar, atau at least mengulangi cara belajar yang kemarin. Nah inilah rahasianya teman-teman. Ini rahasianya untuk mengubah pasangan dalam tanda kutip, memotivasi pasangan dalam artian buat dia jadi lebih baik, dengan berfokus pada hal-hal yang baik. Jangan berfokus sama hal-hal yang salah, kurang, ataupun buruk. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi? Apa aja pilihan-pilihan verbal, kata-kata atau kalimat yang bisa kita sampaikan untuk memotivasi pasangan, untuk mengapresiasi pasangan? Yang paling
pertama terpikir sama kamu pasti kamu pengen memuji, betul nggak? Anda terpikir untuk memuji dia, kayak, wah kamu ternyata jago masak, wah ternyata kamu orangnya disiplin ya. Itu kan bentuknya pujian. Jadi itu salah satu cara untuk mengapresiasi. Namun bukan cuman itu, untuk mengapresiasi seseorang ada banyak cara lainnya. Yang paling sederhana adalah mengakui, ya, pengakuan untuknya. Contoh, misalnya pasangan kita janji mau jemput kita jam tertentu pulang kantor di hari Selasa misalnya. Terus dia datang di jam yang dia janjikan. Salah satu cara bentuk pengakuan adalah bilang kayak gini, begitu ketemu sama dia, wah kamu tepat waktu, wah kamu lakuin apa yang kamu janjiin. Itu tuh bentuk pengakuan. Tidak ada pujiannya, cuman mengakui. Bahasa Inggrisnya validating gitu. We validate, ya. Atau misalnya perilaku lain kayak kalau sudah berumah tangga, contohnya kalau misalnya pakaian kotor itu kan mesti ditaruh dalam basket tempat pakaian kotor, jangan di lantai. Kalau laki-laki biasa begitu ya. Saya juga kadang-kadang gitu, pakaian kotor saya taruh aja di lantai gitu. Ntar kapan-kapan saya akan masukin ke dalam keranjang atau basketnya. Nah, contoh pengakuan adalah pada saat saya lagi naruh baju ke atas basket, ke tempat cucian kotor atau baju kotor, pengakuan adalah pasangan saya bisa bilang, kamu tadi naruh baju kotor langsung di embernya ya. Ngomong gitu doang, nggak harus dipuji, nggak harus good job, keren, aku bangga sama kamu. Itu boleh sih, sampai situ juga boleh gitu kan. Tapi nggak perlu sampai situ aja, itu udah enak. Karena kita berasa diperhatikan, kita berasa dipedulikan, kita berasa dilihat. Kalau bahasa Inggrisnya to be seen gitu loh. Dilihat, diakuin, itu perasaannya enak banget. Apalagi kalau sampai dipuji. Cuman kan kita nggak bisa memuji. Dan kalimat puji-pujian juga jumlahnya terbatas. Diulang-ulang juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman makanya saya bilang nggak perlu langsung ke memuji, sekedar ngasih tahu doang. Contoh, saya nggak tahu di rumah Anda gimana. Kalau di rumah saya tiap malam itu kita harus punya janji untuk keluarin sampah yang ada di dapur, taruh ke tong sampah yang ada di luar gitu, luar rumah gitu. Jangan dibiarin sampahnya itu, sampah basah ataupun sampah kering itu ada di dapur terus karena bisa bau. Nah, kadang-kadang saya lupa. Most of the time lah, saya ngaku aja, most of the time saya lupa gitu. Namun ketika saya lagi inget, saya angkat sampahnya itu, lalu saya bawa keluar, lalu saya masuk lagi ke kamar, dan ketika pasangan saya ngeliat saya ngelakuin itu, dia langsung bilang, kamu habis buang sampah ya? Dan saya bilang, iya. Oh iya udah, oke. Dah, cuman gitu doang gitu loh. Dia tidak memberikan kalimat-kalimat positif apapun, tapi sekedar itu aja saya membuat kayak, saya dihargai, saya dilihat gitu loh, saya dipedulikan. Nah sekarang saya tanya sama Anda pernah nggak memberikan pengakuan seperti itu? Sering nggak Anda mengakui seperti itu? Atau Anda biarin aja gitu, ke pasangan lagi berbuat baik, Anda biarin aja berlalu begitu aja. Anda nggak kasih tahu sama dia kalau Anda lihat. Anda nggak kasih tahu sama dia kalau Anda tahu dia lakuin itu. Anda nggak kasih tahu sama dia bahwa Anda mencatat gitu loh, apa yang sedang dia lakukan atau sudah dilakukan. Karena itu cara yang paling gampang banget, cuman sekedar nyebut aja apa yang dilakuin. Ya, contoh lain misalnya kayak jemput gitu kan, dijemput terus kita bisa bilang, "Weh, dijemput." Dah, cuman ngomong kayak gitu aja, it feels good.